Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita semua bisa berkumpul kembali di sela-sela kesibukan kita bekerja. Mudah-mudahan kita lengkapi santapan jasmani kita dengan makan, minum, istirahat, bekerja, dan malam ini kita lengkapi dengan santapan rohani sehingga tubuh kita, fisik kita mudah-mudahan dalam keadaan normal, insyaallah sehat lahir maupun batin. Kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan mendatangkan hikmah dan kita semua mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, jamaah boleh mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang melanjutkan dari rangkaian materi tentang Idul Adha atau Zulhijjah. Di materi yang sekarang yaitu salat Idain, yaitu salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ma'udifa illa Nabi SAW min amarin aw filin aw takririn. Sunnah itu apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapannya, perbuatannya ataupun ketetapannya. Muakkadah, sangat ditekankan. Jadi siapapun yang di waktu itu tidak ada halangan, sehat walafiat, ada peluang untuk bisa keluar rumah, silakan untuk melaksanakan sholat Idain, Idul Fitri atau Idul Adha. Dan sholat Idul Fitri Adha ini disyariatkannya pada tahun pertama hijrah Rasulullah ke Madinah. Di tahun pertama itulah ibadah Ramadan dimulai dan sholat Idul Fitri pun dimulai waktu di Madinah hijrah pertama. Dan setelah itu dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga Rasul memerintahkan kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk mengerjakannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada Pak Jis tadi. Dikira cuti Pak Jis. Masuk Facebook, lupa lagi masuk Facebook. Lanjut lagi. Apa sunnah-sunnah yang mesti kita lakukan? Karena kalau ini adalah sunnah berarti harus ikutin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa sunnah-sunnah? Ini Masjid Nabawi Pak, itu kubah hijau. Kubah hijau di bawahnya itu adalah raudhah. Ya, raudhah itu adalah tempat mihrab ibadahnya Rasulullah di tempat itu Pak. Itu raudhah. Yang pertama sunnah yang mesti dilakukan oleh kita yang nanti akan melaksanakan sholat baik Idul Fitri atau Idul Adha, sunnahnya adalah mandi terlebih dahulu. Kapan mandinya? Bisa sebelum subuh atau setelah subuh. Ya, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian terbaik, bukan baru. Ya, pakaian terbaik. Ya, baru alhamdulillah. Pak Ustadz tidak ada yang baru. Kira-kira yang terbaik yang mana? Dulu guru saya, bahkan juga kakek saya, orang tua saya, itu dari sekian pakaian untuk sholat, ada khusus pakaian untuk sholat Jumat. Dan pakaian khusus untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sorbannya pun khusus.
Nah, jadi alhamdulillah saya pun sengaja Pak, saya pun mengkhususkan ini khusus untuk Jumatan. Jangan sampai dipakai untuk harian. Kita kan ingin bertemu dengan orang-orang mukmin. Bahkan kita melaksanakan sholat di mana sholat Idul Fitri Idul Adha itu ribuan miliaran triliunan malaikat turun dari langit ke bumi Pak. Makanya kita berpenampilan yang bagus. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burdi hibratin fi kulli aidin. Nabi memakai baju buatan Yaman yang indah pada setiap hari raya. Artinya indah Pak, ya. Jangan sampai ini pakaian itu sering dipakai harian. Bagusnya kalau untuk Idul Fitri Idul Adha itu yang bagus lah, tidak mesti baru. Amar Rasulullah SAW fil idain, ya, Rasulullah beritakan kepada kami di dua hari saya raya annal basa ajwada, memakai pakaian yang terbagus, wa anna tatayyaba bi ajwadi ma najidu, dan juga memakai wangi-wangian terbaik dan berkurban dengan yang paling mahal harganya, artinya paling besar. Gitu Pak, pakai minyak wangi-wangian. Yang kedua, makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri, dan sebaliknya Idul Adha puasa sebentar. Ini Pak perbedaannya yang dulu pernah ditanyakan. Jadi kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat Idul Fitri, maka kita dianjurkan makan dulu, bertanda bahwa di tanggal 1 Syawal sudah tidak ada puasa lagi. Itu Pak. Makanya kenapa mesti buka dulu. Kalau Idul Adha, kenapa ini yang dianjurkan? Ya, jumlahnya yang dimakan ganjil Pak. Jadi kalau nanti misalnya Bapak makan, jumlahnya ganjil. Berapa kira-kira kalau jumlah makan kurma Pak? Ganjil berapa? Berapa? 7, 11, ya boleh lah. Mau ngambil yang langsung banyak boleh. Pak Ustaz saya 7 boleh. Pak Ustaz sih saya tidak mau 7, langsung 11 boleh Pak. Yang penting ganjil, ya. Asal jangan sampai 99. Terlalu banyak. Nanti pas sholat Id ngantuk gitu kan. Gitu Pak. Jadi jumlahnya ganjil. Kemudian kalau di Idul Fitri itu berangkatnya itu agak siang Pak. Idul Fitri itu. Kalau Idul Adha cepat. Kenapa? Karena kalau Idul Fitri kita menunggu orang di kampung-kampung yang jauh. Ya. Kalau Idul Adha agar nanti setelah sholat Id bisa langsung berkurban. Makanya kalau Idul Fitri itu agak lama, jam 7:30. Kalau Idul Adha jam 7 bisa mulai. Begitu Pak. Ya banyak, makanya kalau Idul Adha lebih cepat. Kenapa? Karena ada Imam Maliki menyampaikan utamanya berkurban setelah sholat Idul Adha. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakula thamaratin wa yakulhunna witran. Jadi Nabi di Idul Fitri tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan buah kurma yang ganjil. Ya kalau kita tidak ada sekarang, apalah kira-kira yang bisa kita makan, mungkin nasi atau apa begitu. Kemudian kan Nabi SAW la yaqdu yaumal fitri hatta yakula. Nabi tidak berangkat di waktu fitri sebelum makan terlebih dahulu, ya. Wala yaqulu yaumal adha hatta yarji'a, sedangkan tidak makan pada Idul Adha sebelum pulang. Artinya apa? Setelah sholat subuh kemudian mandi boleh, atau sebelum subuh mandi kemudian setelah subuh memakai pakaian yang bagus. Jangan makan minum. Nanti pada saat mau sholat Idul Adha baru serta selesainya pulang, monggo silahkan. Gitu Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, pergi ke tempat sholat. Nah, sholat di hari raya dibolehkan dilakukan di masjid, tetapi lebih utama di lapangan. Kecuali di dua masjid, Mekah dan Madinah, itu sangat ditekankan, bahkan dianjurkan sholat Idul Fitri Idul Adha di Mekah itu di Masjidil Haram, di Madinah di Masjid Nabawi pusatnya. Makanya kenapa di Mekah dan Madinah di samping masjidnya besar, halamannya pun juga luas, begitu Pak. Bahkan di Mekah saking luasnya, depan hotel Zamzam Tower itu bisa dipakai sholat Pak. Bisa dipakai sholat. Jadi
waktu itu saya lihat pada saat Jumatan itu dipel Pak. Ini kan hotel tuh sebetulnya bukan satu, banyak situ, ada Movenpick, ada Ar-Rahmah, banyak hotel-hotel di situ. Nah, di bawahnya itu kan tempat belanja Pak. Ini tempat lalu lalang nih. Pada saat mau sholat Idul Fitri, Idul Adha atau Jumatan, ini dipel Pak. Dipakai garis-garis di sini untuk sholat. Makanya kenapa ada orang Indonesia, nih sedikit kekurangan orang Indonesia nih. Karena mungkin gak tahu sengaja memperlambat, sehingga di waktu sholat Jumat mereka tuh sholatnya di mana? Di hotel. Sah kira-kira sah, karena Zamzam Tower kalau waktu sholat Jumat dan sholat Idul Fitri ada itu bagian dari sholat. Tempat sholat apa emang penuh ke situ. Makanya ada yang sholatnya di masjid, di hotel-hotel, karena emang penuh ke situ sampai keluar-luar, gitu Pak. Cuman kan sayang begitu. Kita datang ke Mekah, ke Madinah, ingin haji, ingin umroh, tapi sholatnya di hotel, sayang begitu Pak. Kayak ibarat kita nih nggak pernah ke Gresbek, langsung kita ke Tembagapura, bukan ke Gresbek malah tidur-tiduran, sayang gitu Pak. Mumpung ke situ jalan-jalan kan gitu harusnya. Nah, diutamakan di lapangan. Untuk apa? Agar semua orang termasuk yang sedang haid halangan bisa ikut. Nah, bagaimana kalau misalnya hujan besar? Itu boleh di masjid atau menjaga keamanan misalnya karena satu hal yang penting, boleh di masjid. Ibu-ibu yang sedang halangan di luar. Yang keempat, diikutkan para wanita, anak-anak termasuk yang sedang halangan untuk mengikuti salat Idul Fitri atau Idul Adha. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu, ini hadis Bukhari Muslim. Amarona an nukhrijal awatiq wa hayyada fil aidain yashhadnal khair wa da'watal muslimin wa ya'tazilul hayyadal musalliya. Kami, kata Ummu Atiyah, diperintahkan untuk mengeluarkan semua gadis-gadis dan wanita-wanita tetangga kami, kerabat kami, baik yang sedang halangan pada 2 hari raya, untuk menyaksikan kebaikan di hari itu dan doa kaum muslimin agar para wanita yang halangan pun disangkan bisa menjauhi tempat sholat. Maksudnya pada saat sholat ya tidak di situ, agak menjauh kalau waktu sholatnya. Setelah sholat boleh merapat, begitu. Ini yang luar biasa. Jadi tidak lagi ada alasan ibu-ibu yang sedang halangan tidak ikut aja, nggak apa-apa, ya. Boleh nanti silakan Pak bawa istrinya. Pak Ustadz, istri saya di Jawa, ya bawa tetangga orang, bawa maksudnya mas suaminya gitu, dibawa, diingetin, itu Pak. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju nisa'ahu wa banatahu fil aidain. Rasulullah keluar bersama seluruh istrinya. Ini Rasulullah Pak, ini Rasulullah nih. Ya, ini Rasulullah. Dikeluarkan seluruh istrinya, berarti lebih dari 1 Pak ya. Dan juga anak-anak termasuk perempuan di waktu 2 hari raya. Gitu Pak. Di waktu 2 hari raya ya. Kemudian kharajatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri aw adha fa shalla thumma khataba thumma tanisa fa wadahunna wa dzakarahunna wa marahunna bis shadaqah. Aku, kata Ibnu Abbas, ikut pergi bersama Rasulullah sallallahu, waktu itu usiaku masih anak-anak. Untuk apa? Menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau mengerjakan sholat dan khutbah serta beliau mengunjungi para wanita dan mengajarkan, menasihatkan mereka serta menyuruh bersedekah. Maka di Idul Fitri, Idul Adha disunahkan kita itu membawa uang, membawa apapun untuk sedekah. Begitu. Saya juga belum tahu nih kalau di sekarang 38 masih gabung nggak ya? Kemarin digabung ya? Kami katanya tidak gabung ya? Sekarang sendiri juga. Sebenarnya sih 38 itu sekarang sudah banyak berkurang karyawan. Ditambah juga dengan yang cuti mungkin sedikit, tapi wahala sih kalau pengennya. Kalau bergabung kan bagus juga, tapi wahala makin banyak. Tapi ya kebijakan DKM. Kemudian yang kelima, nah ini disunnahkan menempuh jalan yang berbeda. Pada saat berangkat dengan pulang itu berbeda.
Ya, itu dianjurkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat hari raya disunahkan menempuh jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang, baik sebagai imam maupun makmum. Gitu Pak. Saya kalau di Bandung itu berangkat lewat sini, pulangnya lewat tempat yang lain, kan gitu Pak. Ya kalau misalnya kita di sini bagaimana? Ya misalnya Bapak nih mungkin berangkatnya lewat depan sini, pulangnya lewat untuk ke situ Pak, gitu. Kan yang penting kan ada bedanya gitu, ada bedanya. Mungkin waktu berangkat Bapak lewatnya lewat depan apa tuh? Depan shopping, depan shopping. Pulangnya mungkin lewat bundaran dulu lah, motor dulu, bundaran. Biar kita dapat pahalanya Pak. Jadi sunnah itu yang membedakan itu adalah yang melakukan. Walaupun kita melakukan sekali dapat pahalanya, gitu. Jadi Pak, kalau pengen dapat pahala sunnah ya berangkat pulangnya berbeda. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Nabi Sallam idza kharaja ilal aid yarju fi ghairi tariq alladhi kharaja fi. Apabila Nabi pergi sholat hari raya, ketika pulang beliau menempuh jalan yang berlainan dengan waktu perginya, begitu. Ya kalau mau ke hutan kan rawan Pak ya, ke hutan rawan mungkin. Ya misalnya kita nih biasa jalur nih, udah nanti pulangnya ke itu dulu tuh, ke RWB dulu Pak, muter-muter baru ke sini boleh lah gitu ya. Atau ke Timika dulu balik ke sini boleh, yang penting beda. Ya. Kemudian tidak mengapa sebenarnya bagi yang memang tidak ada jalan yang lain kecuali ke situ, ya gimana lagi Pak, gak mungkin kita cari hutan lewat begitu kan. Tidak mengapa kalau memang jalannya sama. Kuntu aghdu ma'a ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu pagi kata Bakar bin Mubashir menyampaikan, pada waktu pagi aku berangkat ke tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha bersama dengan para sahabat. Kami menempuh jalan melalui lembah Bakon. Setiba di tempat sholat kami pun mengerjakan sholat dengan Rasulullah. Lalu kami pulang juga di lembah Bakon yang sama. Karena di tempat itu cuma ada jalurnya lembah Bakon, tidak ada yang lain. Nah itu boleh, silakan, tidak jadi masalah. Baik. Mau dilanjut atau malam besok? Rencana malam besok Pak kita akan bahas 4 waktu sholat hari raya Idul Adha, hukum azan, iqamat dan sholat. Adakah sholat tahiyat lapangan? Ada nggak Pak? Nah, nanti kita bahas malam besok. Atau hukum azan dan qomat, ada nggak adzan dan qomat sebagaimana Jumatan di sholat 2 hari raya? Bagaimana hukum mengkodok? Kita ketiduran bangun-bangun jam 10 pagi Pak, orang sudah pada bubar. Saya akan mengkodok, bolehkah mengkodok sholat id? Kita bahas malam besok. Perbedaan dan persamaan antara Idul Fitri dan Idul Adha ini juga besok. Besok aja Pak Haji, masih ada waktu Pak. Besok kan malam Rabu, malam Kamis libur dulu Pak ya. Karena persiapan pada Jumat dan mungkin Ustaz tahu kapan datang Pak Haji? Hari Kamis berarti. Oh iya, berarti pas Pak. Jadi Kamis malam Jumat mungkin nanti ada ustaz tamu yang mengisi ya. Begitu sekalian perkenalan. Jadi masih ada pertemuan satu lagi malam besok. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak tanyakan silakan. Berkaitan dengan barusan. Ya, monggo Pak. Kalau kondisi yang kita punya itu kan kita mulai dari wajib sementara kita melakukannya di halamannya. Masalah lapangan juga masalah lapangan luas atau seperti yang kita punya. Ya. Ya. Dengan kondisi yang ada, jadi kalau misalnya hukum itu sudah jelas di arah. Pembahasan kemarin nih. Nanti terangkan sama siapa yang hadir. Siapa Haji? Yang pertama, lapangan itu betul-betul yang disunahkan lapangan betul. Kenapa lapangan? Di Mekah itu kan lapangan banyak Pak, padang pasir, lapangan, dan orang kalau di lapangan itu luas. Makanya kenapa sholat istisqa, sholat gerhana, ya
itu disunahkan di lapangan. Kenapa? Agar semua orang bisa ikut, baik anak-anak ataupun juga ibu-ibu yang sedang halangan. Apalagi sholat istisqa, hewan-hewan itu bisa dibawa, kan tidak mungkin kalau ke masjid, maka di lapangan. Tetapi apabila suasana dan situasi yang tidak memungkinkan, boleh di masjid. Bagaimana kalau dua-duanya? Ya masjid, ya lapangan. Nah, itu hebat. Contoh misalnya, kalau Babu Salam sebagai masjid sentral itu gak mungkin, karena dari mana-mana banyak, bahkan dari SP3, SP1 pun juga ikut. Maka diadakanlah di lapangan MNM ya namanya. Lapangan MNM itu yang luas itu, boleh di situ. Silakan. Bagi yang memang agak lebih luas. Nah, kalau di Kuala Kencana bagaimana? Lapangan kita di mana nih? Lapangan bola. Kayaknya gak mungkin, kalau hujan basah. Nanti becek rumputnya kan. Maka masjid bisa dipakai. Kalaupun ternyata nanti banyak, halaman bisa dipakai. Sedangkan masjid Kuala Kencana itu saya melihat multifungsi, masjidnya luas, halaman parkirnya pun juga luas, bahkan ada alun-alun, jadi bisa. Silakan. Gitu Pak Haji, insya Allah. Yang kedua, siapa yang jawab nih? Kemarin sudah disampaikan. Mau Muhammad jawab. Kemarin. Jadi gini Pak Haji, untuk saum Arafah, Rasul menyampaikan orang yang sedang wukuf di Arafah, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka wukuf di Arafah di tanggal 9. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka saum disebut dengan saum Yaumu Arafah, 1 hari, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Saudara kita yang sedang ibadah haji wukuf di Arafah, kita di luar Mekah, berarti sedang saum Yaum Arafah. Maka saum Arafah tanggal 9 itu ngikutin Mekah. Kalau Mekah wukufnya hari Jumat, maka kita saumnya hari Jumat. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan sholat idnya? Sedangkan pemerintah telah menetapkan di hari Ahad. Maka sholat id itu hukumnya sunnah. Bisa 2 kali pun juga bisa. Saya pengen karena saumnya itu hari Jumat, berarti hari Sabtu saya buka sholat id. Monggo silakan. Mau ke Timika, mau kemana silakan. Hari Minggunya ikut lagi silakan. Kecuali khatib tidak boleh khutbah 2 kali. Kalau sholat boleh. Puasanya 1 kali. Nah, bagaimana apabila puasanya hari Sabtu? Boleh nggak puasa hari Sabtu, Pak? Kalau menurut pendapat para ulama dan saya, karena saum Arafah itu ngikutin di Mekah, maka yang berada di luar Mekah, saumnya kalau wukufnya hari Jumat, maka saum hari Jumat. Berarti hari Sabtu tidak usah saum, Pak. Kalau sholat idnya boleh hari Minggu ikut, tidak jadi masalah. Bagaimana tentang berkurban? Kalau seandainya boleh nggak? Kemarin ada yang bertanya nih, Pak Haji Hamzah Tolah, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya berkurban hari Sabtu, boleh tidak? Kalau Bapak berkurban hari Sabtu, syaratnya harus apa dulu tuh? Harus Idul Fitri dulu dan diawali dengan saum Arafah. Maka kalau Bapak pengen kurbannya di hari Sabtu, maka pertama saum Arafahnya hari Jumat, sholat Idul Adha, baru kurban. Gitu. Begitu. Ada Pak? Paham? Apa ya? Gitu. Begitu. Nah. Tentang pelaksanaan puasa Arafah itu, apakah puasa itu didasarkan wukuf atau tanggal? Tanggal wukuf. Nah, berarti kalau wukuf ya dengan sendirinya hari Jumat kan? Nah, kemarin saya sampaikan,
Wukuf di Arafah itu kalau saya menyampaikan khawatir saya salah, maka sekarang banyak media sosial. Silakan dicek mulai dari hari sekarang posisi di Mekah sedang apa. Silakan dicek. Kalau saya menentukan Sabtu apa Jumat, tadi saya salah. Tadi saya menyampaikan misalnya hari Jumat kan misalnya gitu. Karena kalau berita kan tidak akan membohong, Pak. Berita tuh, Bapak pantau hari sekarang di Mekah lagi apa, hari Kamis, hari Jumat lagi apa. Baru di sana wukuf ditentukan, misalnya hari Kamis sudah ada informasi, wukuf besok, udah berarti besok kita puasa. Gitu Pak. Kan disebut juga saum Arafah. Berarti yang sedang wukuf di Arafah. Nah kalau misalnya nih, wukufnya hari Jumat, kita puasa di Sabtu, puasa apa namanya kira-kira Pak? Pemerintah wawalah, makanya saya tidak nyebut wukufnya hari apa. Nanti saya disalahkan pula dengan gitu. Yang jelas, kalau pendapat saya dan beberapa pendapat para ulama, wukuf di sana, kita di sini puasa. Tapi sholat idnya ikut pemerintah, begitu. Puasanya ngikut ke sana, begitu Pak Haji. Ya, maka yang menjadi itu tadi kan patokannya apakah wukufnya atau tanggalnya? Wukufnya. Kalau tanggalnya orang bisa berubah. Aboge itu bisa aja. Menurut dia kalau tanggal 10 Zulhijjah ya hari Rabu bisa Pak. Aboge kan suka macam-macam. Atau misalnya apa tuh? Yang hitungan yang di Padang itu apa namanya? Toriko, Naksabandiyah. Menurut hitungan bisa aja. Sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah itu hari Senin bisa aja Pak. Kalau menurut tanggal. Tapi kalau wukuf patokannya di Mekah. Cuman Indonesia itu kemarin melihatnya dari hilal dan hitungan itu. Hilal dan hitungan. Ya, itu aja perbedaannya. Kemarin itu Indonesia itu melihatnya hilal dan hitungan. Yang keduanya ya kita kembalikan bahwa kalau organisasi berbicara ya organisasi bingung juga. Wallahu a'lam bishawab jawabannya begitu. Kita mah tetap sholat idnya ngikut kemana? Ke pemerintah. Kalau puasanya patokan yang dijadikan oleh hadis Rasul. Gitu aja. Gitu ya Pak. Yang tidak boleh nih Pak, yang tidak boleh puasa tidak, sholat id tidak, pas kurban nongol. Nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kurban juga tidak. Nah, itu yang tidak boleh Pak. Ya minimal kita sholat idnya bantu-bantu begitu. Insya Allah. Itu Pak. Allah a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ada Pak Dadang nih. Ada kapten ini. Alhamdulillah sudah datang nih balik cuti. Masih segar. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah dan insyaallah kita lanjutkan malam besok Pak ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup ucapan hamdalah dan doa akhir majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.